Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Ulfi Putrasani, M.Hum, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Studi Kitab Tafsir Pertengahan Modern. Di sini saya Muhammad Fajri Setiawan dengan NIM 53020210134 ingin menjelaskan bahwasannya tentang tafsir Al-Manar, yang mana tafsir tersebut merupakan karya dari Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Nah, dalam beberapa kajian belakangan ini, bahkan yang sering kita jumpai bahwasannya tafsir Al-Manar merupakan karya bersama, yaitu Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Tafsir ini dianggap sebagai peletak dasar tafsir modern. Yang demikian disebabkan banyaknya pemikiran baru yang dikembangkan dalam tafsir kedua tokoh tersebut, yang selama ini tidak terdapat dalam tafsir-tafsir klasik sebelumnya. Hal ini tidak berarti bahwa tafsir ini lepas sama sekali dari tafsir-tafsir klasik sebelumnya. Namun kelebihannya tafsir ini banyak mengembangkan pemikiran-pemikiran modern yang sesuai dengan perkembangan dari zaman ke zaman. Nah, sebelum kita membahas tafsir Al-Manar ini, alangkah baiknya marilah kita bahas terlebih dahulu siapa sih yang penulis kitab tafsir ini. Tadi kan yang pertama ada Muhammad Abduh. Beliau bernama lengkap Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Beliau dilahirkan di desa Mahalat Nasr di kota Al-Buhairah, Mesir pada tahun 1849 Masehi. Muhammad Abduh hidup dalam lingkungan keluarga petani di pedesaan, sehingga saudaranya membantu ayahnya mengelola usaha pertanian, perkebunan, dan yang lain-lainnya. Kecuali Muhammad Abduh yang oleh orang tuanya ditugaskan untuk belajar menuntut ilmu pengetahuan. Awalnya Muhammad Abduh dikirim ayahnya ke Masjid Al-Mahdi Tanta untuk mempelajari tajwid Al-Quran. Namun setelah 2 tahun ia kembali ke desanya dan bertani seperti biasa sebagainya saudara-saudaranya yang lain, dan kemudian demikianlah orang tuanya, walaupun sudah menikah, ayahnya tetap menyuruhnya untuk melanjutkan belajar. Kemudian Muhammad Abduh pergi ke desa Shibral Khid. Nah, dari situ beliau berguru dengan Jalaluddin Al-Afghani. Nah, ia banyak belajar tafsir di situ, sehingga banyak sekali ilmu yang diajarkan dan dapat menjadi seorang mufasir. Nah, yang kedua siapa namanya? Muhammad Rashid Ridho. Syekh Muhammad Rashid Ridho lahir pada tanggal 27 Jumadil Ula tahun 1282 Hijriah atau pada tahun 1865 Masehi di suatu desa bernama Kalmun, yaitu merupakan salah satu desa di Lebanon yang letaknya tidak jauh dari Tripoli, Suriah. Semasa mudanya ia berkelana dan menuntut ilmu sampai ke Troblus. Ia telah akrab dengan syair sejak remaja. Tulisannya tersebut dibukukan dan majalah dibukukan serta dibuat majalah. Itulah awal mula dari Rashid Ridho. Sampai sekarang namanya masih bersinar. Nah, pada tahun 1885 Masehi, sewaktu Syekh Muhammad Abduh berkunjung ke Beirut dalam rangka menemani temannya, yaitu Syekh Abdullah Al-Barokah yang mengajar di Madrasah Al-Qutuniyah, Rashid Ridho berjumpa dengan Abduh dan sampai sempat diskusi lah ya, bagaimana hingga mereka membuat tafsir Al-Manar tersebut.
Lanjut, kita tadi sudah membahas tokohnya. Dan sekarang kita mengenal latar belakang dari tafsir tersebut. Tafsir Al-Manar adalah tafsir yang disusun oleh Muhammad Abduh dan Rashid Ridho. Nah, tafsir Al-Manar ini hadir pada abad modern yang ditulis oleh kedua mufasir tersebut. Tafsir ini terdiri dari 12 jilid, mulai surah Al-Fatihah sampai surat Yusuf ke-52. Muhammad Abduh dalam kuliahnya baru menafsirkan sampai dengan An-Nisa ayat 125. Selanjutnya Rashid Ridho melanjutkan sampai dengan surat Yusuf ayat 101. Namun tafsir Al-Manar yang diterbitkan dalam bentuk buku seperti yang dilihat sekarang hanya membuat penafsiran Rashid Ridho, yaitu sampai dengan ayat 52 di surat Yusuf. Nah, Muhammad Abduh menilai kitab-kitab tafsir pada masanya dan masa sebelumnya tidak lain kecuali pemaparan berbagai pendapat ulama yang saling berbeda. Jadi Rashid Ridho kemudian mencatat apa yang disampaikan oleh Muhammad Abduh untuk kemudian diedit dan dikembangkan uraiannya menjadi tafsir Al-Manar. Oke. Lanjut kita bahas yaitu sistematikanya. Adapun jika diperlihatkan tafsir Al-Manar dapat dikemukakan sistematikanya sebagai berikut. Pertama, mufasir terlebih dahulu menyebutkan satu atau beberapa ayat yang akan ditafsirkan. Yang kedua, mufasir menafsirkan ayat dengan tafsir bil manqul. Yang ketiga, sebelum mengemukakan tafsirannya ayat secara luas, terlebih dahulu mufasir menjelaskan makna-makna dari kata per kata. Dan yang keempat, mufasir sering mengemukakan munasabat antara satu ayat dengan ayat lainnya. Sedangkan pada dasarnya Muhammad Rashid Ridho mengikuti metode dan ciri-ciri pokok yang digunakan gurunya, yaitu Muhammad Abduh. Persamaannya yaitu memandang setiap surah sebagai satu kesatuan ayat-ayat yang serasi. Yang kedua, ayat Al-Quran bersifat umum. Dan yang ketiga, Al-Quran adalah sumber akidah dan hukum dari segala hukum. Adapun yang keempat, menggunakan akal secara luas dan memahami ayat Al-Quran. Nah, kita masuk ke sumber metode corak dan pendekatan penafsiran. Dilihat dari sumber penafsiran, maka sebuah tafsir tidak akan lepas dari 3 macam klasifikasi, yaitu bil matsur, bil ra'i, dan perpaduan antara keduanya. Sedangkan jika kita lihat dari metode yang digunakan dalam penulisan kitab tafsir Al-Manar ini sendiri adalah metode tahlili, suatu metode yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran, di mana mufasir mengikuti tuntutan ayat sebagaimana yang telah tersusun di dalam mushaf. Adapun jika dilihat dari coraknya, karya tafsir Al-Manar dapat dikategorikan sebagai tafsir yang bercorak adabi ijtimai atau sosial kemasyarakatan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan penulis tafsir Al-Manar dalam muqaddimahnya. Nah, setelah itu kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu ada kelebihan dan kekurangan pastinya. Ada apa aja sih kelebihannya? Yaitu dalam penafsiran tafsir Al-Manar sesuai dengan pemahaman akal secara luas. Yang kedua, orang awam maupun intelektual mudah memahami penafsirannya. Yang ketiga, dalam menafsirkan ayat dijelaskan dengan teori-teori ilmiah dan mudah dipahami oleh orang awam. Itu tadi, dengan kata-kata yang sangat mudah untuk dipahami. Adapun kekurangannya dalam tafsir Al-Manar, yaitu Rashid Ridho terlalu memperluas jangkauan penafsiran ilmiah, sehingga terkadang dirasakan adanya usaha untuk membenar-benarkan suatu teori ilmiah sekalipun yang belum mapan dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, adapun juga pandangan dari para mufasir yang mengkritik, ada juga yang memuji. Kita yang mengkritik dulu ya. Ada Muhammad Quraisyaf, yaitu studi kritis tafsir Al-Manar. Beliau mengatakan dalam karyanya Syekh Muhammad Rashid Ridho,
adalah mufasir yang terlalu berani dengan menggunakan teori-teori seseorang mendukung untuk ilmiah penafsirannya, sehingga terkadang dirasakan adanya usaha-usaha membenarkan teori ilmiah dibanding dari ayat-ayat Al-Quran tersebut. Adapun juga ulama yang memuji yaitu Buya Hamka dalam kitabnya Tafsir Al-Azhar dengan mengatakan tafsir yang sangat menarik ini yaitu tafsir Al-Manar sangat amat menarik hati penafsir ini buat dijadikan contoh yang pada saat itu mungkin dapat mencerahkan para mufasir. Nah, karangan Said Rasyid Ridho berdasar kepada ajaran tafsir gurunya yaitu Syekh Muhammad Abduh. Tafsir beliau ini selain dari menguraikan ilmu yang berkenaan dengan agama, hadis dan fikih, sejarah dan lain-lainnya sesuai dengan ayat-ayat itu dengan bagan politik dan kemasyarakatan yang sangat sesuai tadi yang pada zaman itu tidak banyak sekali mufasir mengarang penafsiran tersebut. Mungkin itu aja sih, kesimpulannya adalah tafsir tersebut yaitu tafsir Al-Manar pasti adalah plus minusnya, dan mungkin plus minusnya itu dapat menjadi acuan untuk para mufasir di zaman sekarang, mungkin bahkan sebagai bahan untuk terobosan berikutnya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.